Oh. Halo Bantalers, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan dijauhkan dari pandemik yang sedang melanda. Kali ini gue mau menceritakan alur cerita film horor Indonesia karya Billy Christian yang dirilis pada November 2016. Film ini menceritakan panti asuhan yang tega menjadikan kulit anak asuhnya sebagai bahan untuk membuat tas kulit. Film ini dibintangi oleh Mentari Demarel, Rowena Umbo, Dayu Wijanto, Agung Saga, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Film bermula dengan scan Alexandra, kita singkat aja namanya jadi Alex, mewawancarai Arjanggi yang merupakan salah satu murid di panti asuhan Rumah Malaikat. Jadi Alex ini sedang ada tugas skripsi yang mengharuskan dia mewawancarai beberapa murid di panti asuhan Rumah Malaikat. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba ada suara teriakan. Alex bertanya, "Apa itu?" Dan Arjanggi menjawab, "Itu mereka." "Mereka siapa?" tanya Alex kembali. Seketika listrik padam. Alex keluar mencari arah suara teriakan. Ternyata itu suara Ibu Irma yang berada di anak-anak tangga. Alex menghampiri Ibu Irma yang masih berteriak. Alex berusaha menenangkan dan Ibu Irma pun berkata, "Ini sudah kesekian kalinya mereka menampakkan diri. Saya nggak tahu mereka mau apa. Saya nggak mau mati." Alex bertanya, "Mereka siapa, Mbak?" "Anak-anak itu," jawab Bu Irma sambil menunjuk jari telunjuknya ke atas. Saya nggak tahu mereka mau apa. Saya nggak mau mati. Dengan berani, Alex mengecek ruangan di atas yang ditunjuk oleh Ibu Irma. Namun tiba-tiba datang Ibu Maria, pengurus panti asuhan Rumah Malaikat, membawa lampu petromak dengan bertanya, "Nah Alex, kamu tidak apa-apa?" "Maaf Nak Alex, gedung ini sudah tua, jadi sering mati lampu. Tapi tidak apa-apa, karena sudah jam 7, memang sudah tidak ada lagi kegiatan di panti ini." Mendengar perkataan Ibu Maria, Alex langsung pamit dan akan melanjutkan sesi wawancara dengan anak-anak besok hari. Esok hari, Alex kembali mendatangi Rumah Malaikat dan langsung menemui Ibu Maria. Alex meminta waktu yang lebih lama kepada Ibu Maria untuk mewawancarai anak-anak panti. Sebelum selesai perbincangan tersebut, tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan masuklah Bi Arum. Bi Arum membawa berita bahwa Ibu Irma sudah tidak mau bekerja di rumah panti asuhan tersebut, bahkan sudah pergi meninggalkan rumah panti asuhan dari tadi malam. Ibu Maria agak heran karena Ibu Irma sudah 6 bulan bekerja di rumah panti tersebut. Lalu Ibu Maria memberhentikan percakapan tersebut karena masih ada Alex sebagai tamu di saat itu. Saat Bi Arum sudah keluar, Alex mencoba melamar untuk menggantikan posisi Ibu Irma sebagai guru, dengan alasan supaya ada waktu lebih lama dengan anak-anak dan bisa menyambi mengerjakan skripsi. Hal tersebut disetujui oleh Ibu Maria, namun Ibu Maria menegaskan bahwa Rumah Malaikat memiliki peraturan yang ketat. Lalu Ibu Maria menawarkan Alex untuk tinggal di rumah panti tersebut sampai Ibu Maria mendapatkan pengganti Ibu Irma. Setelah itu mereka berbincang sambil berjalan menuju ruang makan di mana anak-anak sedang sarapan pagi. Ibu Maria bercerita bahwasannya sudah 15 tahun ia mendirikan rumah panti asuhan ini. Alasan mendirikan rumah panti karena ia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Esther. Suatu hari Esther diculik. 2 minggu kemudian jasadnya ditemukan di tepi sungai dalam keadaan menggenaskan. Dan buku yang selalu dibawa oleh Ibu Maria yang merupakan satu-satunya kenangan dari mendiang sang anak. Alex diajak berkeliling untuk melihat beberapa ruangan yang ada di rumah panti tersebut. Setelah itu, Ibu Maria memperkenalkan Alex kepada anak-anak. Dalam season tersebut, Ibu Maria juga mengabarkan bahwa besok ia akan pergi keluar kota selama seminggu. Ibu Maria pun berpesan kepada anak-anak supaya tidak nakal dan patuh terhadap Alex selaku guru.
Besok ibu akan pergi keluar kota selama 1 minggu. Malamnya, Bi Arum mengantarkan Alek menuju ke kamarnya. Sesampai di kamar, Alek menangis sambil memandangi sebuah foto yang ia bawa. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk, tetapi setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Alek masuk kembali, namun pintunya diketuk. Saat dibuka, Alek melihat ada 3 orang anak yang tertawa sambil melambaikan tangan, kemudian mereka berlari. Alek pun mengejar, namun dia kehilangan jejak. Dia berjalan menuju kamar anak-anak dan semuanya sudah pada tertidur. Lanjut, besoknya setelah sarapan, anak-anak berolahraga. Bi Arum berpesan kepada Alek supaya memberikan lotion ke tubuh mereka selesai berolahraga, agar kulit anak-anak terjaga kelembabannya. Dan Alex pun mengerti dan mengangguk. Nanti kita akan mengetahui apa maksud panti asuhan tersebut sangat antusias sekali dengan perawatan kulit anak-anak. Malam pun tiba, saat Alex sedang bersiap untuk tidur, dia dikejutkan dengan sesosok yang berjalan tepat di depan pintu kamarnya. Alex pun keluar dan menemukan kertas yang bertulis dengan tinta merah, "Pergi dari sini." Dia pun berjalan di lorong dan menemukan manekin pengantin bergaun putih. Esoknya, Alek membahas di kelas tentang kejadian semalam, karena dia yakin kejadian tadi malam adalah ulah anak-anak. Namun, anak-anak tidak ada yang mau mengaku, bahkan mereka mencemooh sambil berkata, "Mungkin hantulah pelakunya." Karena tidak ada yang mau mengaku, Alex mengancam akan memberitahu ke Ibu Maria perihal kejadian ini. Seketika ekspresi anak-anak pun berubah dan mereka pun diam sambil beranjak dari kelas. Loh kami. Kalau bukan kalian siapa lagi? Hantu mungkin. Hantu. Ih, takut. Suatu ketika saat Alex berada di lorong, dia melihat beberapa anak yang sedang tertidur diselimuti kain putih dan hanya betisnya saja yang terlihat. Mereka berdiri lalu berjalan menghampiri Alex. Saat mereka semakin mendekati Alex, tiba-tiba datang Bi Arum seraya bertanya, "Sedang apa di sini?" Alex pun menoleh ke belakang dan melihat tidak ada lagi anak-anak yang menggunakan kain putih. Setelah Bi Arum pergi meninggalkan Alex, seorang anak yang memakai kain putih berada di belakang Alex dan berlari menuju ruangan ke atas. Alex pun berlari mengikuti anak tersebut, namun dia menemui ruangan atas tersebut terkunci oleh gembok. Lanjut, malamnya saat Alex sedang membawa gelas, dia dikejutkan dengan 3 orang anak yang berdiri. Kemudian salah satu anak tersebut mendekati Alex sambil mengangkat kedua tangannya yang berlumuran darah. Alex pun kaget dan tak sengaja serpihan kaca gelas melukai tangan Alex, dan mereka pun kembali menghilang. Di kamar saat Alex sudah mengobati luka di tangannya dan sedang melihat handycam, tiba-tiba dia mendengar suara. Saat menoleh, dia menemukan anak-anak dengan ditutupi kain sedang duduk di atas kasurnya. Ketika Alex ingin membuka kain tersebut, keluar satu anak dari lemari Alex. Dia pun menoleh kembali ke kasurnya, namun sudah tidak ada lagi anak-anak tersebut. Alex pun bergegas keluar dan mengecek kamar anak-anak, dan anak-anak pun semuanya sedang tertidur pulas. Di saat Alex berbalik badan, datanglah Bi Arum bertanya, "Ada apa?" Dan Alex menjawab bahwa dia tadi melihat ada anak-anak yang masih berkeliaran. Namun Bi Arum tidak percaya dan menyuruh Alex untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di rumah panti tersebut. Kemudian Alex kembali ke kamarnya dan mendapati kamarnya berantakan dan handycam miliknya rusak. Seminggu berlalu, Ibu Maria akhirnya kembali ke rumah malaikat. Ia membawa seorang anak perempuan kecil, Laura namanya. Laura menangis sambil berkata, "Aku mau pulang." Ibu Maria duduk seraya menghibur Laura yang masih saja menangis. Tak lama, Alex dan Bi Arum datang menyambut kedatangan Ibu Maria. Kemudian Ibu Maria memperkenalkan Laura ke Alex dan menyuruh Bi Arum untuk membawa Laura ke kamarnya. Ibu Maria meminta kamar untuk Laura dipisahkan dari kamar anak-anak yang lain. Kamarnya dipisahkan saja dari yang lain. Kemudian Alex menceritakan kejadiannya tadi malam kepada Ibu Maria. Ibu Maria pun bertanya kepada anak-anak, namun mereka tidak mengaku. Kalau soal meneror Alex dengan patung mannequin, emang iya mereka pelakunya. Tapi soal kejadian semalam bukanlah anak-anak yang melakukan. Karena Ibu Maria tidak percaya, ia memberikan hukuman kepada anak-anak dengan menyuruh anak-anak membuat karangan 10 halaman tentang masa-masa indah mereka saat tinggal di rumah malaikat. Semua
harus membuat karangan sebanyak 10 halaman tentang bagaimana bahagianya kalian tidur. Scan berpindah ketika Alex berjalan. Tiba-tiba ia melihat suatu kamar yang pintunya terbuka. Alex masuk dan melihat 2 batap yang berisikan air susu. Alex tidak menyadari ada 2 sosok anak kecil di belakangnya. Setelah itu, Alex berjalan menuju taman dan menemui Aryo yang merupakan anak Biarum yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah panti tersebut. Di saat itu, Aryo sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kepada Alex, namun dia melihat Ibu Maria yang keluar dari rumah dan sedang memandangi mereka. Dengan gugup dan terburu-buru, Aryo segera pergi meninggalkan Alex yang kebingungan melihat tingkahnya. Lanjut, Alex masuk ke kamar anak-anak dan mendapati Arjangi sedang berbicara dengan boneka yang ia beri nama Mr. Bunny. Mr. Bunny, kamu tahu nggak siapa yang merusak handycam ke Alex? Jawab Mr. Bunny, ini semua ulah Magdalena, Ezra, dan Elia. Mendengar pernyataan tersebut, Alex langsung menghampiri Arjangi dan bertanya, siapakah Magdalena, Ezra, dan Elia? Dulu mereka penghuni panti ini, jawab Arjangi. Alex kembali bertanya, mereka itu seperti apa? Arjangi menjawab, Magdalena sangat suka bermain seruling namun dia pemalu. Elia sangat suka bermain petak umpet, wajahnya selalu ditutupi oleh kain putih, sedangkan Ezra memakai topeng. Alex melangkah menuju dapur dan menemui Biarum. Alex menanyakan siapa Magdalena, Ezra, dan Elia. Biarum berkata, 10 tahun yang lalu mereka anak panti di sini. Mereka sudah diadopsi oleh keluarga yang kaya raya. Scan berpindah ketika anak-anak ingin tidur. Arjangi menghampiri Sarah dan meminta boneka Mr. Bunny yang disembunyikan olehnya. Arjangi berujar dia tahu Sarah yang menyembunyikannya setelah diberitahu oleh teman tak kasat matanya. Namun Sarah tetap kekeh tidak mau mengaku dan menarik selimutnya untuk segera tidur. Arjangi terus merengek dengan mengguncang-guncangkan tubuh Sarah hingga akhirnya Sarah bangun dan membuka selimut. Dia melihat teman-temannya yang ada di sekelilingnya sudah tidak ada, hanya ada Sarah seorang diri. Tiba-tiba, selimut yang berada di atas tempat tidur Arjangi jatuh sendiri. Kemudian selimut tersebut berjalan menghampiri Sarah. Iya, ada sosok di balik selimut tersebut. Sosok tersebut merangkak menghampiri Sarah. Terlihat tangannya berlumuran darah. Sarah pun turun dari tempat tidur dan lari ketakutan menuju pintu keluar. Namun ia kesandung dan jatuh. Sosok itu semakin mendekat dan mencengkram wajahnya. Sarah berteriak dan terbangun. Masih ada Arjangi yang masih meminta boneka Mr. Bunny-nya. Akhirnya Sarah mengembalikan boneka Arjangi. Suatu hari, Alex ingin mengajarkan lagu Natal kepada anak-anak. Namun di luar dugaan, anak-anak tersebut tidak tahu apa itu Natal. Alex tiba-tiba teringat bahwa tadi pagi saat dia berkeliling rumah panti, ia masuk ke dalam gudang dan menemukan patung Bunda Maria, salib, dan buku Alkitab yang sudah berdebu. Waktu terus berlalu. Alex melanjutkan tugas skripsinya dengan mewawancarai anak-anak panti. Saat sesi tanya jawab sudah selesai, Alex bertanya kepada Immanuel mengenai ruangan yang di atas yang selalu terkunci. Namun Immanuel tidak mau menjawab dan berlari meninggalkan Alex. Di kamar Ibu Maria, tampak dia sedang berbicara sendiri di depan cermin. Ibu Maria mengalami peperangan batin di mana di satu sisi dia tidak yakin apakah yang dia perbuat itu benar, namun di sisi lain meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Esoknya ada sepasang suami istri yang datang ke rumah panti tersebut. Mereka ingin mengadopsi anak yang bernama Tita yang memiliki kulit albino. Di tempat yang berbeda, Aryo sedang menanam bunga mawar di taman. Dia menangis sambil berkata, "Sudah 8, Aryo gak mau lagi." Alex datang menghampiri Aryo. Aryo segera pergi meninggalkan Alex karena melihat Ibu Maria yang sedang memperhatikan dari jauh. Seminggu kemudian, Alex melihat Tita di lorong. Tita meringis kesakitan. Alex heran karena yang ia tahu Tita sudah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Tita semakin menangis dan kulit di tubuhnya mengelupas. Alex berteriak histeris hingga Biarum datang menghampiri. Alex berkata, "Tadi ada Tita di sini." Biarum menjawab,
Kamu jangan mengada-ngada. Tita sudah diadopsi dari seminggu yang lalu, jawabnya ketus. Alex pun kembali ke kamar dan memberi tanda untuk anak-anak yang sudah diadopsi. Dia melihat lagi dina rumah panti itu, di mana semua lantai 1 sudah diperiksa, tinggal lantai 2 yang masih misterius. Tiba-tiba sisi kamar Alex dipenuhi oleh anak-anak yang memakai kain putih untuk menutupi tubuhnya. Salah satu dari mereka menunjuk Dena yang Alex buat, yaitu ruangan yang selalu terkunci di lantai atas. Seketika mereka pun menghilang. Keesokan harinya, sekumpulan ibu-ibu datang ke rumah panti. Ibu Maria menyuruh anak-anak untuk memperkenalkan diri mereka satu persatu. Kemudian Ibu Maria mengajak ibu-ibu tersebut untuk melanjutkan pembicaraan di kantor. Salah satu anak masuk ke dalam kamar dan berdandan supaya dia dipilih oleh orang tua angkatnya. Dia sudah tidak sabar mau dijemput ke rumah abadi seperti Tita yang sudah bahagia di rumah barunya bersama orang tua barunya. Alex agak curiga dengan ucapan sang anak. Apa yang dimaksud dengan rumah abadi? Diam-diam Alex mencoba naik ke atas dan ingin membuka gembok pintu ruangan yang selalu terkunci. Tiba-tiba keluar cairan seperti darah yang mengalir dari bawah pintu. Namun itu hanya halusinasi Alex saja. Biarum datang dan berkata bahwa ruangan tersebut hanyalah gudang dan Alex dilarang masuk ke gudang tersebut. Di tempat lain, sosok wanita yang seluruh tubuhnya diperban menggedor-gedor pintu ingin keluar. Aryo pun masuk dan menenangkan Sheila. Ya, gadis itu bernama Sheila. Biarum sedang menyapu ruangan. Tiba-tiba ia menemukan selembar kertas yang menggambarkan Aryo sedang diusili oleh anak panti. Tiba-tiba Biarum sudah dikelilingi oleh anak-anak panti dan anak-anak tersebut berseru, Biarum jahat. Ibu Maria ingin pergi sebentar dan menitipkan pesan kepada Alex untuk memberikan pesanan tas tersebut jika supir teman Bu Maria datang. Alex sedang bermain dengan anak-anak. Saat mata Alex ditutup, Alex mendengar suara seperti ini. Kak Alex harus menghentikan semua ini. Jika tidak, semua akan mati. Alex membuka matanya dan melihat satu persatu anak-anak pada jatuh dengan tubuh yang kesakitan. Hanya Arjangi saja duduk di pojokan sambil menutup kedua telinganya. Alex pun semakin bingung hingga dia melihat sesosok anak tanpa kulit. Namun itu hanya halusinasi Alex lagi dan datanglah Ibu Maria dan Biarum yang menyelamatkan. Dari kejadian tersebut, Alex diminta oleh Ibu Maria untuk keluar dari rumah malaikat. Sebelum Alex menyetujui, Alex bertanya kepada Ibu Maria mengenai Magdalena, Ezra, Elia, dan Tita. Dan Alex berkata bahwa kedatangan dia ke rumah malaikat bukan hanya untuk tugas skripsi saja, melainkan dia mendapatkan surat yang berisi gelang milik adiknya yang hilang 3 tahun yang lalu. Ibu Maria enggan menjawab dan mengusir Alex kembali. Saat Alex sedang berkemas, Arjangi datang ke kamar Alex. Arjangi berkata dia gak mau ke rumah abadi karena kata Magdalena, Ezra, dan Elia di rumah abadi itu sakit. Tiba-tiba pintu kamar Alex ada yang mengetuk. Arjangi langsung ngumpet di kolong ranjang tidur. Saat Alex membukakan pintu, tiba-tiba Alex terjatuh. Iya, tamu itu telah memukul Alex hingga pingsan. Di kamar Ibu Maria, lagi-lagi Ibu Maria berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Alex pun tersadar dari pingsannya. Kaki dan tangannya terikat. Dengan mudah Alex melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Tiba-tiba Biarum datang membawa gunting. Terjadi perkelahian di antara mereka. Biarum pingsan. Alex mengambil segerombolan kunci yang selalu dibawa terus oleh Biarum. Alex bergegas lari menuju ruangan di lantai 2 yang selalu terkunci. Saat pintu terbuka, Alex langsung mencari Sheila, adik kandungnya yang hilang. Di ruangan tersebut terdapat daftar nama anak-anak panti, ditulis tanggal kedatangannya dan tanggal mereka dijemput. Tertulis nama Sheila yang merupakan adiknya yang datang pada tahun 2012 lalu dijemput pada tahun 2014. Lalu Alex kembali ke salah satu ruangan. Ia melihat banyak peralatan bedah medis. Selain itu, ia juga melihat ada selembaran kertas berupa sketsa pembuatan tas disertai foto salah satu anak panti. Dan Alex baru mengetahui bahwa anak-anak panti dirawat lalu dibunuh. Kulit anak-anak dijadikan bahan tas dan tas itu diberikan oleh orang tuanya yang katanya mau adopsi kulit anak panti tersebut. Jadi ketahuannya mengapa panti tersebut begitu antusias sekali dengan perawatan kulit anak-anak. Ternyata
kulit anak-anak pantai tersebut dijadikan bahan tas. Lanjut, di tempat yang berbeda, Ibu Maria kembali ingin menjadikan Arjanggi sebagai target selanjutnya. Saat Ibu Maria masuk ke ruangan tersebut, Alek mengetahui dan bersembunyi. Saat Ibu Maria baru mau memulai eksekusinya dengan Arjanggi, Alek datang menghalangi. Alek mengambil paksa Arjanggi, namun Ibu Maria menusuk pinggang Alek sehingga dia terjatuh, dan tanpa sadar kunci yang Alek ambil dari Biarum terjatuh. Alek berlari ke bawah bersama Arjanggi, berusaha keluar namun tidak bisa karena semua pintu terkunci. Ibu Maria mengalami gangguan jiwa. Dia mengaku mengambil kulit anaknya yang meninggal yaitu Esther, lalu kulit anaknya dijadikan sampul buku yang selalu dia bawa kemana-mana. Dari situlah dia terinspirasi untuk membuat tas dari kulit anak-anak supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di saat Ibu Maria ingin menancapkan pisau ke tubuh Alek, Aryo datang dengan memukul Ibu Maria dari belakang. Tiba-tiba keluar Sheila, gadis yang dipenuhi perban seluruh tubuh, yang merupakan adik kandung dari Alek. Biarum keluar dan bercerita, Ibu Maria suka menculik anak yang berusia 5 tahun. Sheila mempunyai tanda lahir yang unik di tubuhnya, itu yang membuat harga Sheila menjadi mahal. Saat Sheila ada yang mau mengadopsi, setelah dikuliti, Biarum tidak tega membunuh Sheila karena Sheila berteman baik dengan Aryo, anaknya Biarum. Tidak tega membunuh dua anak. Dia sudah mengembalikan senyuman anak saya, Aryo. Maka dari itu, Sheila selalu dikurung di kamar tanpa sepengetahuan Ibu Maria. Ibu Maria menganggap Sheila sudah mati dibunuh. Selesai bercerita, tiba-tiba Biarum ditusuk dari belakang oleh Ibu Maria. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Rumah Malaikat. Endingnya membingungkan ya. Gue juga nggak tahu itu Ibu Maria pingsan atau sudah meninggal. Tapi walaupun endingnya membingungkan, ada pesan yang bagus ya dari film ini. Jadi sang sutradara berhasil menyampaikan pesan keragaman tentang keindahan perbedaan fisik. Misalnya mereka yang mempunyai fisik yang berbeda atau keterbelakangan sebenarnya tetap istimewa, atau mereka yang berbeda warna kulit tetaplah cantik. Oke, segitu aja ya review film dari Rumah Malaikat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye.